Yo, what's up guys, and welcome back to Passion Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, sudah akhir bulan April 2024, which saatnya kita bakal share ke kalian Gadget of the Month. Dan bulan April ini, wah, termasuk bulan yang paling wow kali ya selama karir gua nge-YouTube. Dan thanks to you guys all. Ya mungkin teman-teman kemarin sempat lihat, kita sempat ketemu sama CEO-nya Apple, Pak Tim Cook. Pak Tim Cook lagi. Ya Mr. Tim Cook, dan itu luar biasa banget. Gua udah share detail lengkapnya di podcast kalau kalian belum. Cuma ya Gadget of the Month kali ini mungkin akan ada elemen-elemen Apple-nya. So ya langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi sekitar 2 minggu lalu pas kunjungannya Tim Cook ke Indonesia, Passion Tech dapat kesempatan untuk ngobrol sama beliau. Dan ya di kesempatan tersebut gua minta Tim Cook tanda tangan. Ya, ini dia produk Apple pertama gua, yaitu iPod video ini kalau gue bilangnya ya, atau dikenal juga iPod Classic generasi kelima. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat, tanda tangannya Tim Cook ada di sini. Gue bawa spidol, dan iPod ini adalah iPod bisa dibilang produk Apple pertama gue. Ya, jadi gue kenal Apple tuh pertama dari si iPod ini. Dan ternyata kemarin gue sempet coba cas dan masih bisa dong. Tuh, masih bisa semua. Trackpadnya ini yang kita mesti ngebulet ya, untuk dia naik turun juga masih bisa. Dan ya masih gua tes juga buat dengerin lagu, dan itu juga masih works. Semuanya masih berfungsi di sini, padahal ini umurnya mungkin udah mau 20 tahun ya. Gue juga lupa ingat sih gue belinya kapan. Cuma sebenarnya gue nggak beli guys. Ini gue dapat kayak dari bank hadiah kalau nggak salah ya, pas buka rekening. Dia ini sampai sekarang masih bisa bekerja, yang mana kayak gue bilang di video Reels juga nih membuktikan ya kualitas produknya Apple. Nggak gembung baterainya untungnya, dan hard disk ya. Ini hard disk waktu itu 30 GB ya ini kapasitasnya, dan pada zamannya ini gede banget sih. Bahkan iPod Touch waktu rilis pertama aja, atau iPhone itu masih ada yang 8 GB. Ini udah 30 GB langsung. Ya mungkin memang beda juga ya. Satu mungkin kalau yang di iPhone atau di iPad itu pakai SSD, kalau di sini masih pakai hard disk, dan ya masih terbukti bekerja gitu. Cuma memang gue melakukan satu hal bodoh guys. Kemarin waktu gue hidupin pertama kan ada tuh semua lagu-lagunya. Terus gue sempet colok ke MacBook gue, ke komputer gue yang sekarang, dan ternyata dia nggak bisa ke-sync ke komputer lain, cuma bisa ke-sync ke satu komputer aja, dan alhasil lagu-lagu gua hilang semua. Lagu-lagu nostalgia gue yang jadul-jadul ya. Kemarin ada yang sempat lihat, ada yang mention Jay Chou, mungkin kalian semua tahu. Ada yang lagu-lagu Ungu, Chris Patti ya, zaman-zaman masih alay mungkin. Ya tapi nggak apa-apa ya, itu memori yang terkenang. Semua masih ada videonya sih di Instagram dulu, jadi ya dicek aja di sana. Dan gue juga tes ini pakai earphone aja yang 3,5 mm, dan ya it still works. Cuma kemarin pas colok-colok yang mesti kayak diputer-puter dikit, tapi pas udah ketemu selaknya udah works 100%, nggak ada masalah. Ya intinya produk ini yang menginspirasi gue lah, bisa dibilang, untuk ngulik-ngulik komputer ya, karena waktu itu zaman itu susah masukin lagunya, harus lewat pakai iTunes, lagunya mesti nyari sendiri, ujung-ujungnya kita jadi Pak Tani zaman dulu ya. Mungkin yang pernah pakai pernah ngerasain juga. Cuma ya ini yang salah satu menginspirasi. Mungkin ada channel Passion Tech sekarang ya karena dari si iPod ini juga. Jadi thank you buat kalian yang udah support Passion Tech, yang udah support gue dari dulu mulai sampai sekarang ya, karena kalau nggak ada kalian juga mungkin kita nggak akan dilihat oleh Apple, dan gue nggak bakal bisa ada kesempatan untuk ketemu. Dan ya I gotta say thanks to you guys ya, thank you for the support again. Dan ini bakal jadi iPod yang produk yang priceless banget sih buat gua. Gua masih bingung mau gua pretelin kayak biasa kita bikin frame gitu, atau di kayak gini aja. Komen aja guys di bawah kira-kira yang bagus menurut kalian kayak gimana. Oke, karena ini gua dedikasikan juga buat kalian semua. Sip, itu tadi Gadget of the Month gue yang pertama. Nggak bisa dibeli lagi memang sekarang. Mungkin ada yang jual ya, tapi ya cuma nggak tahu. Jadi dicek aja, nanti gue mungkin taruh link kalau ada. Kalau nggak ada, ya wis, ya sudah tidak ada lagi, sudah 20 tahun sudah jadi. Sip, lanjut. Oke, yang kedua, tada, yes, ini dia. Kembali ke iPhone. iPhone 15, ini yang varian Plus. Jadi kalau kalian lihat waktu gua selfie sama Tim Cook, itu gua selfie-nya pakai HP ini ya. Kalau di zoom sedikit tuh kelihatan ya, iPhone 15 Plus. Jadi bobanya 2 ya, bukan boba 3 kayak iPhone 15 yang Pro Max. Jadi memang gua itu penasaran nyobain ya. Sekalian gua juga lagi pengen beliin keluarga, dan keluarga gua suruh gua
sekalian testing dulu aja. Dan ya, ternyata perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak loh, padahal harganya lumayan beda jauh ya. Untuk iPhone yang Pro Series itu kan 18-19 juta, sedangkan yang 15 regular itu starting dari 14 juta. Jadi bedanya sekitar 4 juta hampir. Dan kalian dapat apa aja sih dengan turun 4 juta? Ternyata bedanya nggak terlalu banyak, bisa dibilang 11-12 ya. Kameranya menurut gue sama-sama bagus nih, 48 megapiksel. Tadi juga pas selfie juga kualitasnya juga kurang lebih mirip. Bodinya juga sama-sama secara ukurannya. Baterainya juga lebih hemat, gue bilang, di iPhone 15 Plus selama gue pakai kurang lebih ya 2 minggu terakhir ini. Paling perbedaannya kalau ditanya sama yang versi Pro atau Pro Max adalah pastinya di fitur Pro-nya. Kayak kamera dia ada action mode ya yang lebih stabil. Kemudian dia juga ada lock shooting, bisa shot dengan ProRes yang lebih bitrate-nya tinggi ya. Walaupun memang ya gue yakin 99% dari kalian gak bakal pakai fitur Pro tadi. Cuma memang yang bisa jadi bikin deal breaker menurut gue adalah layar dari si iPhone yang biasa ini, yang regular ini, dimana dia cuma 60 Hz ya, nggak ProMotion kayak yang di versi Pro. Jadi mata gue lumayan mesti adaptasi lagi sih. Walaupun gue ngerti banyak juga orang bilang, ya iPhone 60 Hz itu lebih mulus dibanding Android 60 Hz. Cuma masalahnya Android aja sekarang yang 2 jutaan itu udah 120 Hz guys. Jadi agak ya gimana gitu, Apple harus layarnya dinaikin lah, jangan 60 Hz lagi gitu. Itu yang bikin gue agak susah pakai ini untuk long term. Tapi menurut gue dari segi fitur, dari segi kamera terutama, ini bedanya nggak jauh gitu, 11-12 doang sama versi Pro-nya. Dan gue rasa pengguna biasa bakal appreciate banget kualitas kamera dari yang iPhone 15 regular atau yang Plus ini. Ya yang Plus ini kalian dapat baterai lebih gede dan layar lebih gede aja. Nah buat pricingnya sendiri, sekarang iPhone yang 15 itu udah turun sekitar 14 jutaan ya. Dari sebelumnya 16 juta kalau nggak salah. Dan yang Plus itu juga turun dari 18 juta sekarang di 15.999. Jadi harganya udah semakin terjangkau. Jadi kalau kalian yang pengen ganti mungkin dari yang iPhone 11, iPhone 12, iPhone 15 ini bakalan jadi upgrade yang oke banget ya, terutama dari segi kameranya. Sip, itu tadi untuk iPhone kita. Dan kalau kalian beli ini di Blibli juga, gue juga lupa mention ya, Blibli itu kalian bisa dapetin insurance for free ya di Blibli aja. Kalau kalian beli di iBox atau beli di tempat lain itu kalian mesti bayar lagi, yang mana dia mengcover kerusakan hardware. Jadi kalau kalian jatuh, kena hujan, kena air misalnya, atau layarnya pecah, itu bisa di cover oleh si Blibli tadi. Jadi kalau kalian pengen beli, langsung aja beli di Blibli aja kalau beli produk-produk Apple, karena Blibli juga authorize ya, di authorize distributornya Apple di Indonesia. Oke lanjut, gadget of the month yang keempat ada di dalam tas ini. Karena kemarin kan pas kita bahas EDC ya, Everyday Carry, itu lumayan rame dan pada nanyain kok nggak ada center gitu ya. Dan gue sebenarnya jujur udah naro center di keranjang belanja gue itu udah lama banget, dan akhirnya setelah di komen gue langsung check out karena gue lupa terus kayak mau check out. Jadi ini dia center yang gue pakai. Tada, kecil banget bentuknya. Ini dari brand Philips. Yes, jadi ini mini flashlight dengan keychain atau keyring, bisa disambungin ke kunci, gantungan kunci gitu ya. Kodenya SFL 1121. Ini center kecil gini punya 10 macam mode lampu. Pertama ya center biasa ya. Tuh, terang banget, ini bisa sampai 500 lumens ya. Dan yang kedua, kalau kalian tekan 2 kali, itu kita bisa munculkan lampu UV. Ya, jadi dia bisa buat ngecekin duit ya. Duit itu asli atau palsu bisa pakai ini. Kita juga bisa ada mode-mode lampu lainnya ya, buat lampu terangin dari atas. Kalau ini digantung, misalnya kita lagi benerin sesuatu di mobil gitu, ini bisa digantungin aja ke bawah. Terus ada juga lampu merah buat kalian emergency gitu misalnya. Nah, jadi kalian bisa misalnya lagi di hutan butuh kayak indikator gitu-gitu ya, ini bisa buat jadi lampunya juga. Nah, untuk senternya sendiri ini tuh bisa 2 mode. Jadi satu kalau kalian tahan itu dia langsung mode paling terang. Tapi kalau kalian pencet sekali doang, dia lampu yang kecil, lampu yang terang, atau yang kedip-kedip. Tuh, silau banget. Bentuknya kecil dan chargingnya pakai USB Type-C. Ini rechargeable ya, jadi bisa dicas ulang, nggak usah gonta-ganti baterai. Dari Philips, harganya di Rp169.000, yang menurut gue ini oke banget kalau kalian pengen cari senter kecil yang bisa digantung di gantungan kunci. Oke, sama ini kayaknya satu lagi nih agak lucu, ada kayak model penggaris gitu kali ya. Ada garis-garis kecilnya gini, atau kelihatan nggak di kamera situ? Kelihatan kali ya sedikit ya. Oke, gadget of the month berikutnya adalah ini dia, sebuah headphone terbaru dari Sony. No Sony, no party. Yes, ini dia Sony
Ultwear. Nah, ini adalah headphone lini terbarunya Sony yang mana dia tuh menggantikan lini Extra Bass atau XB ya biasanya disingkatnya ya. Nah, dibikin namanya lebih simple, kayak kemarin kan Sony ada Link Buds, itu dia bikin namanya mungkin buat yang generasi-generasi Gen Z ya, yang generasi muda biar lebih gampang diingetnya. Nah, ini adalah headphone yang mana secara fitur itu sekelas sama headphone flagshipnya Sony ya, Sony XM5. Cuma memang di sini terfokusnya tadi untuk si bass head ya, yang mana karena dia namanya Ult tadi ya, ada tombol Ult untuk mengaktifkan preset bass yang lebih nampol maksudnya gitu ya. Jadi ada 2 preset yang bisa kalian atur di aplikasinya Sony Headphones, dan itu juga bisa kalian custom sendiri juga. Dan ini sendiri secara bentuk memang kayak mirip gabungan antara XM5 sama XM4 ya. By the way, ini XM4 masih gua suka pakai juga. Cuma gue sekarang suka banget pakai yang si Sony Ultwear ini karena dari segi noise cancelling dia itu udah lebih oke. Karena dia pakai si prosesor Sony Integrated V1 yang mana bikin kekedapannya lebih bagus, dan juga dia punya mikrofon juga sama-sama oke. Gue sempet compare sama XM4 sama ini, dan XM5 gue sempet denger juga beberapa reviewer, kualitas mic-nya setara, jadi sama-sama bagus. Kalau kalian buat teleponan gitu-gitu juga bakalan oke banget karena dia beamforming ya, jadi dia kayak terfokus ke mulut kalian. Nah, secara fitur juga ini kurang lebih mirip sama si XM series ya. Pertama adalah dia udah ada auto play pause, jadi ada proximity sensor, yang mana kalau di XM4 ini kalau kalian lihat ya masih kelihatan tuh sensornya ya di bagian ujungnya ini. Sedangkan kalau di Sony yang Ultwear ini sekarang udah nggak kelihatan lagi tuh, jadi seamless banget bentuknya, mantep. Dan ini juga udah capable buat multi-point connection, Spotify tab, dan ada juga quick attention mode, yang mana kalau kalian pakai dan kalian bisa tekan ya sampingnya, itu dia bisa langsung kayak ngasih suara luar untuk masuk, jadi kalian bisa ngobrol. Ini dari segi fitting enak, nyaman banget juga, nggak clamping atasnya, nggak terlalu kenceng, dan enteng banget. Baterainya 50 jam, kalau dalam kondisi ANC off bisa 30 jam kalau ANC on, dan ada quick charge juga, 3 menit ngecas buat 1,5 jam playback. Cuma memang yang gua notice adalah dari segi build quality nih, dimana si Sony Ult ini kerasa agak sedikit lebih fragile ya. Kayak gue ada beberapa bekas-bekas lecet udah di bagian case-nya ini ya, yang mana gue di XM4 gue aja nih yang gue udah pakai bisa bawa ke luar negeri berkali-kali, ini belum ada kayak tanda-tanda kehancuran ya, ada lah sedikit-sedikit penggunaannya. Cuma si yang Ultwear ini bahannya kayaknya lebih ringkih bisa dibilang ya, kayak plastiknya sedikit lebih lebih murah kali bisa dibilang kayak gitu. Ya wajar lah karena memang harganya juga lebih terjangkau, bisa beda hampir 2 juta katanya, hampir setengahnya si Sony XM5 pas awal rilis ya. Nah, Sony Ultwear ini dijual di harga 3 juta kembali 1000 ya, 2999. Nanti kalau gue bilang 2 jutaan pada marah lagi kan. Jadi gue bilang 3 juta kembali 1000 ya. Dan overall package menurut gue oke, cuma memang yang perlu diperhatiin adalah build quality-nya aja, yang mesti lebih ya disayang-sayang lah ya. Terutama udah dapat case juga, jadi kalau nggak dipakai ya silahkan dimasukin ke dalam si case-nya aja. Ya, dapat kabel dan juga dapat si adaptor buat kalian ngecas kabel USB ke USB Type-C. Nah, dapat adaptor buat di pesawat ya. Tapi ya di pesawat juga bisa colok satu doang, harusnya juga bisa nyala. Oke, itu tadi Sony Ultwear. Sekarang kita lanjut ke gadget of the month kita yang terakhir. Oke, gadget of the month yang terakhir adalah ini dia kabel kepo, tapi ini versi ultimate-nya. Kenapa gue bilang ultimate? Karena ini bisa hampir semua jenis kabel ya. Jadi dia bisa nongolin watt, nampilin watt yang kalian pakai buat ngecas, dan di ujungnya ini kalian bisa ada adapter ke Lightning ya, atau ke micro USB. Jadi kalian bisa ngecekin ya berapa daya yang dipakai buat kabel tadi ketika dia nyalain sesuatu barang atau dia ngecas kayak gitu. Dan di bagian ujungnya juga ini ada adaptornya lagi guys. Jadi ini USB biasa, kalau kalian copot ini jadi USB Type-C. Makanya gue bilang tadi ini ultimate banget. Jadi ini 6 in 1 bisa dibilang ya. Ini panjangnya sekitar 1,2 meter, dan ini juga pakai bahan braided yang lumayan kaku sih ya. Jadi dari segi build quality lumayan oke. Gue udah pakai ini lumayan lama, mungkin sekitar 3-4 bulan ya dari akhir tahun lalu, dan sampai sekarang masih oke kualitasnya. Walaupun brandnya memang kayak jarang kedengeran ya. Cuma brand Usam sini yang bikin kabel kepo komplit ini bisa dibilang kayak gitu, walau ya nggak ada buat si iPod video gue tadi yang pakai 30 pin ya. Nah, cara kerjanya gampang banget ya. Misalnya ini gue contohin ya, lampu yang pakai si micro USB nih. Nah, jadi kita colok aja nih
pakai USB-A, kita colokin ke micro USB karena dia pakai micro USB ya. Nah, aku bisa bolak-balik dan gue tinggal colok aja nih ke sini. Tuh. Ini kalau gue hidupin kalian bisa lihat ya. Tuh. Ada wattage-nya yang mana cuma 1 watt aja buat ngidupin lampu ini. Jadi kalau diganti, nah dia akan, wah kalau ganti yang mode 1 gini dia lebih kecil lagi. Nah kalau yang pakai kayak gini ya itu dia wattnya juga bisa lebih kecil. Nah, intinya kalau hidupin lampu ini semua cuma 1 watt aja ya buat lampu LED Pac-Man ini. Jadi hemat banget. Nanti gue contohin aja beberapa contoh-contoh lain guys biar kalian bisa ngelihat manfaat daripada si kabel kepo ini. Kalau buat gue sendiri sih ini selain buat ngecas ya kita juga bisa buat ngecekin kalau barang tersebut rusak atau enggak ya dengan kita ngecas kan. Kita ditunjukin nih berapa watt yang kepake buat ngecas. Nah harganya sendiri ini juga super terjangkau di bawah 100.000, tepatnya Rp99.000. Oke, itu aja untuk Gadget of the Month bulan April 2024. So itu aja, thank you semua buat yang udah nonton. Dan ya bulan April ini luar biasa banget. Mungkin by the time video ini tayang gue juga baru lahiran anak kedua. Istri gue lahiran tanggal 30 kemungkinan. Jadi mohon doanya semoga semuanya lancar-lancar. Dan ya kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran seperti biasa langsung ditulis aja di kolom comment section di bawah, kita ngobrol di sana. Dan kalau kalian suka videonya dibantu klik tombol jempol ke atas, subscribe ke Best Internet YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye, ciao. Jadi bapak anak kedua.